Oke guys, balik lagi pada episode kali ini. Kita akan membahas nih perbandingan antara Galant ST yang ditambah turbo dan Galant ST yang di swap VR4. Nah, mana yang lebih cocok untuk budget kalian? Yuk kita bedah satu persatu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini Galant ST, tapi ditambahkan turbo. Mungkin pada episode sebelumnya kita sudah bahas, kita udah bedah berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengubah seluruh modifikasi. Cuman kali ini kita nggak akan bahas modifikasi eksterior dan lain-lain. Kita hanya fokus ke power mesin ya. Ini merupakan mesin standar 6A13 SOHC V6 2500 cc yang aslinya natural aspirated. Nah, kali ini coba kita kulik seberapa sih horsepower yang dihasilkan dan seberapa banyak cost yang dikeluarkan. Kita mulai dari costnya dulu. Penambahan turbo posisi di belakang, ini single turbo menggunakan TD05H milik Lancer Evolution 8. Kita lihat dulu TD05H itu secondnya, copotannya mungkin sekitar seharga 4 jutaan ya. Kita catat 4 juta. Kemudian yang kita perlukan selain itu menambahkan extra injektor. Nah, extra injektor ini sekitar 1 juta. Ya, belum biaya pengelasan, bikin packing, bikin tempat dudukan dan lain-lain. Kita bahas bahannya dulu. Injektor 1 jutaan, ya. Kemudian karena sudah diubah harus menggunakan open filter atau filter yang sudah di custom. Filter yang sudah di custom ini harganya untuk Apex sih sekitar 1 juta. MAF-nya masih menggunakan standar bawaan Galant UST. Karena di VR4 pun masih menggunakan 005. Jadi masih bisa digunakan. Bahkan Lancer Evolution memakai MAF yang sama. Kemudian intercooler. Nah, ini intercooler ARC ya. ARC ini harganya sekitar 4 jutaan. Kalian bisa cari yang lebih murah, mungkin bisa cari copotannya L300 yang turbo atau Pajero Sport, terserah. Tapi ini saya kasih contoh saja, itu sekitar 4 jutaan. Radiator masih standar ya. Kemudian piping ini full stainless ya. Piping full stainless kira-kira ongkosnya sekitar 2 juta sampai 3 juta tergantung pengerjaan. Ini lasnya udah las bagus, las cor ya. Kita bisa lihat beda sama las-las biasa. Jadi tergantung pengelasan, tergantung tempat pengerjaan sekali lagi. Ya. Kemudian ditambah hose custom seperti ini. Itu satunya sekitar 200 sampai 300 ribu guys. Ini paling ada 1 2 3 4 5 6. Kita bisa hitung. 300 ribu dikalikan 6. Ya. Itu sudah dapat sekitar 1,8 juta. Oke, kemudian apalagi yang perlu ditambahkan? Blow off valve. Blow off valve bisa pakai aftermarket. Ya, ini kita contoh HKS SQ4. Atau kalian bisa beli copotannya Lancer Evo ataupun Galant VR4. Itu plastik, lebih murah. Tentunya lebih murah. Karena kalau yang ini ori harganya 3 jutaan. Tapi kalau beli yang KW atau replika itu sekitar 500 sampai 700 ribu saja, guys. Nah, kita bisa perbandingkan. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi yaitu dustek. Ini turbo modulnya. ECU-nya ada di dalam. ECU-nya ada di dalam dustek. Ya. ECU-nya ada di balik sini, guys. Selektornya. Nah, ini selektor dusteknya. Ya. Itu kita bisa lihat. Dustek dan turbo modul menghabiskan sekitar 8 juta. Ya. Sekitar 8 juta. Kalian bisa beli second, tentunya lebih murah. Tapi carilah dengan kondisi wiring yang masih utuh, bukan bekas potong-potongan. Itu. Nah, untuk mendukung tenaga yang sudah dibesarkan, kopling wajib menggunakan minimal stage 1. Kalian bisa menggunakan merek XCD atau menggunakan Ogura, atau bahkan kalian mau paket murah, pakai saja Pantek. Kalau untuk XCD barunya sekitar ya 7 sampai 8 juta, second 3 juta 4 juta. Itu sudah dapat. Nah, instalasi parkiraan nih ya, tergantung bengkel. Instalasi dan tuning itu sekitar
4 sampai 8 juta atau 9 juta. Nah, itu guys. Jadi, jangan lupa bikin knalpot. Knalpot header terutama, mungkin belakang masih bisa pakai yang standar. Headernya sendiri dirubah karena jalur turbonya dipindah ke belakang. Karena dia harus nyambung turbo terlebih dahulu. Nah, untuk header paling perkiraan 2 juta 3 juta kalau full exhaust ya. Biasanya dapat lebih murah, 4,5 sampai 5,5 juta sudah dapat. Itu tadi guys, kurang lebih ongkos untuk pemasangan instalasi turbo. Sekarang kita beralih dulu ke Mitsubishi Galant yang sudah di full convert VR4. Nah, bedanya sama mesin 6A13 yang tadi adalah ini DOHC. Ya. Bisa dilihat di tulisannya ini DOHC. Sama-sama 24 valve, twin turbo dan intercooler. Nah, kalau kita bicara soal harga nih, untuk mesin unggul seperti ini, satu set beserta kaki dan gearbox dan lain-lain, itu sudah menyentuh sekarang harga sekitar ya 38 sampai 45 juta, bahkan nyentuh 50 juta guys. Tergantung kalian budgetnya seberapa. Karena mesin ini udah satu paket, jadi ibaratnya tinggal ngelepas mesin lama, pindah ke mesin baru. Seperti itu. Cuman dalam contoh di sini saya sudah menggunakan intercooler Apexi. Kalian masih bisa menggunakan intercooler bawaan VR4. Ukurannya sama aja, cuman ini lebih ke arah kosmetik ya, tidak ada penambahan tenaga apapun. Nah, biaya instalasinya full convert itu biasanya tergantung bengkel, dimulai dari 8 juta sampai 15 juta. Dan jangan lupa, walaupun ini mesin unggul, kita perlu peremajaan nih. Kita tetap perlu peremajaan. Kalau bedanya mesin tadi, kita udah tahu nih kondisi mesin, kita asumsikan sehat. Semuanya baru. Tapi kalau mesin ini, mesin unggul, itu kan kita nggak tahu sudah duduk berapa lama. Yang pasti menurut saya wajib, mandatori yang wajib diganti, timing belt, fan belt, water pump, oil pump. Itu wajib hukumnya. Terus kita lihat ada kebocoran nggak. Nah, kalau mau murah, ya ganti seal askruk sama seal noken as atau seal camshaft. Itu lebih murah. Karena jangan sampai udah naik biaya swabnya sekitar 10 juta lebih, terus mesin brodol, kan nggak lucu. Nah, untuk biaya fast movingnya, seperti yang saya bilang, timing belt, kita sebut saja 2 sampai 3 juta, tergantung merek, tergantung barang. Ya. Kemudian fan beltnya agak berbeda, dia pakai 6 PK. Dan mereknya pakai yang lebih kuat, Mitsubishi. Itu per piece-nya itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Ini ada 2 piece, jadi kita bisa kalkulasikan 800 ribu. Ya. Kemudian ada hal yang perlu dirubah, yaitu di bawah pemasangan cross member VR4. Ini kita nggak bisa terlalu ngintip ya, karena ini padat banget. Cross member VR4 untuk masang, karena Galant ST punya sasis ada gapnya, itu harus dibikinin dudukan, bisa dari besi atau bisa dari teflon, tergantung kalian suka yang mana. Kalau untuk engine mounting sama persis sama Galant ST, dudukannya sama persis. Bahkan saya pipa knalpot belakang masih pakai punya Galant ST, itu bisa lebih dihemat. Nah, itu dia tadi guys, total pengerjaannya berarti untuk swap jadi itu sekitar totalnya ya, ongkos, jasa dan barang 60 sampai 70 juta. 60 sampai 70 juta, dan kalian wajib mengganti velg. Karena kalau kaki-kakinya sudah VR4, PCD-nya 5. 5114, standar Galant itu masih 4. 4114 PCD-nya. Jadi velg wajib ganti. Nah, itu kan jadi biaya tambahan ekstra. Sedangkan untuk Galant ST yang diturboin ya, itu mengeluarkan dana sekitar ya paling 25 sampai 35 juta atau bahkan sampai 40, tergantung barang brand yang kita pakai. Itu udah dapat guys. Perbedaan 20 juta ya. Perbedaan 20 sampai 30 juta nih antara swap dan tidak swap. Ini hanya menambahkan turbo. Nah, pertanyaan selanjutnya yang pasti paling kalian tunggu, powernya seberapa nih? Nah, hasil dyno yang ditunjukkan ini menghasilkan 275 horsepower. Wah, ternyata besar ya. Ya, single turbo menghasilkan tenaga yang lebih besar di atas. 275 horsepower
dan torsi 330 Nm. Nah, ini dia hasil dynonya. Ya, kita bisa lihat power 183 ini WHP. Berarti kalau dikonvert jadi BHP itu 30% lebih besar, yaitu 275 horsepower. Torsinya 260, 30% juga lebih besar, berarti sekitar 340. Jadi mobil ini basicnya berimbang ya. Kita bisa lihat ini kurvanya di RPM. Untuk galon VR4 sendiri standar menghasilkan 276 horsepower, 6 horsepower lebih besar, dan menghasilkan 363 Nm torsi. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaan yang tipis, tapi dengan horsepower yang tipis juga. Harganya cukup jauh. Nah, sekarang kita coba yuk. Sekarang larinya beda seberapa sih? Kita tes aja nih. Antara Galant ST yang ditambah turbo, single turbo, dan Galant ST yang di swap ke VR4 twin turbo. Mesin masih standar ya, hanya penggantian exhaust system, sama penggantian exhaust system aja. Lainnya standar, sama-sama FWD. Bahkan ini kopling stok, koplingnya standar. Ini kopling set 1. Secara bobot ini lebih ringan. Penambahan turbo dari 1430 kilo ditambah turbo, intercooler, pengubahan lain-lain, dudukan ini, dudukan itu, paling tambah sekitar 20-30 kilo. Nah, untuk bobot ini sekitar 1500 kilo. Sedangkan Galant VR4 ini tetap FWD, tapi gearbox semua udah AWD ya. Taruh 1600 kilo. Yuk kita tes aja larinya segimana sih. Single turbo 275 horsepower, 270 lah. Ini 276 horsepower ditambah knalpot taruh 280. Perbedaan 10 horsepower dan beda 30 Nm. Tapi bobot beda 100 kilo guys. Velg ring 18, ban 245. Velg ring 17, ban 225. Sama-sama menggunakan velg ori. Yuk kita coba aja nih. Nah, itu dia tadi guys, hasil pengetesan drag race. Panjang lintasan sekitar 201 meter ya. Tadi sampai gigi 3. Dan ini kita lakukan di tempat tertutup ya, bukan jalan raya. Ini tempat tertutup, kita udah minta izin. Jadi itu dia, mungkin sekitar bedanya cuma satu body. Kita bisa lihat tadi bedanya cuma satu body, karena horsepowernya ini juga mirip, udah 276 horsepower. Itu juga 276 ya. Cuman mungkin ini sedikit lebih tinggi. Tapi single turbo, begitu di gigi 2, 3 atas, dia nampol guys. Dia lebih nampol. Tenaganya single turbo jauh lebih gede di atas. Ini menang di awal. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya guys, itu worth it ya untuk membangun Galant ST di single turbo, dipasang turbo sendiri tanpa harus mengubah menjadi VR4 atau mau swap engine ke 6A13TT, karena prosesnya jauh lebih panjang. Dan kita bisa lihat hasil balapan tadi, performansnya cuman beda satu body, tapi dengan biaya beda hampir 20 juta guys.
Nah, ini menjadi suatu alternatif yang mungkin bisa kalian terapkan pada Mitsubishi Galant kalian. Oke guys, sekian dari vlog kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. And see you in next episode. See ya.